Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama dengan saya Helni. Kali ini saya akan membahas mengenai JISDOR, yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dari Bank Indonesia, dan juga saya akan membahas mengenai spot rate. Kedua konsep ini sangat penting loh dalam dunia keuangan internasional. Sebagai disclaimer, untuk rekan-rekan, tujuan dari pembuatan video ini hanya untuk keperluan tugas kuliah semata. Jadi mohon buat rekan-rekan untuk tidak digunakan sebagai sarana atau rekomendasi dalam keperluan bertransaksi. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu JISDOR. JISDOR adalah singkatan dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate. Ini adalah kurs referensi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Indonesia. JISDOR diterbitkan setiap hari oleh Bank Indonesia, yaitu pada jam-jam kerja, digunakan sebagai acuan dalam berbagai transaksi keuangan, seperti transaksi valuta asing dan penilaian portofolio investasi. Nah, apa itu spot rate? Spot rate mengacu pada harga atau kurs pertukaran saat ini untuk mata uang asing yang bisa langsung ditetapkan dalam bertransaksi. Dalam konteks JISDOR, spot rate mengindikasikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Indonesia pada waktu tertentu. Spot rate biasanya digunakan untuk transaksi instan dan dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi global. Nah, lalu bagaimana cara menghitung JISDOR? Bank Indonesia menghitung JISDOR berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada sejumlah bank di Indonesia. Survei ini melibatkan bank-bank yang memiliki tingkat partisipasi pasar valuta asing yang signifikan. Bank Indonesia memperoleh kurs jual dan kurs beli masing-masing bank dalam survei tersebut dan menghitung nilai tengah atau mid rate dalam kurs tersebut. Hasilnya kemudian diumumkan sebagai JISDOR pada jam 10 pagi setiap hari kerjanya. Lalu contoh dan cara perhitungan spot rate bagaimana? Nah, spot rate pada umumnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan mata uang di pasar. Sebagai contoh, jika saat ini JISDOR adalah Rp14.000 per 1 dolar, tetapi permintaan pasar untuk dolar Amerika Serikat itu meningkat, maka spot rate dapat naik menjadi Rp14.200 per 1 USD. Sebaliknya, jika penawaran pasar lebih tinggi daripada permintaan, spot rate dapat turun menjadi Rp13.800 per 1 USD. Spot rate secara aktif itu diperdagangkan di pasar valuta asing atau forex dan dapat berubah setiap saat. Nah, sedangkan contoh dan cara menghitung JISDOR, misalkan kita memiliki data kurs jual dan beli dari beberapa bank dalam survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai contoh, Bank A, kurs jualnya itu Rp14.050 per 1 USD dolar. Lalu Bank B, kurs jualnya itu Rp14.020 per 1 US dollar, kurs belinya Rp14.070 per 1 dolar. Lalu Bank C, Rp14.030 per 1 dolar, dan kurs beli Rp14.080 per 1 US dollar. Lalu langkah-langkah menghitung JISDOR-nya, atau kita ambil nilai tengah mid rate dari kurs jual dan beli masing-masing bank sebagai berikut. Bank A tadi ya dikatakan kurs jualnya dia 14.050, lalu kurs belinya itu 14.100, kita bagi dua maka hasilnya Rp14.075 per 1 US dollar. Hal yang sama juga kita perlakukan yang sama di Bank B ya. Di sini setelah kita hitung 1 USD dolarnya itu Rp14.045.
Lalu di bank C Rp14.055 per 1 USD. Nah, setelah dihitung rata-rata nilai tengah yang diperoleh, maka 14.075 ditambah 14.045 rupiah ditambah 14.055 dibagi 3, maka nilainya yaitu 14.058,33 rupiah per 1 USD dolar. Maka berdasarkan contoh ini, JISDOR pada hari tersebut adalah sekitar 14.058,33 rupiah per 1 USD. Nah, dari yang saya sampaikan tadi di awal sampai dengan perhitungan, maka dapat disimpulkan JISDOR adalah spot rate. JISDOR dan spot rate adalah dua konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan internasional. JISDOR juga menjadi acuan kurs dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, spot rate adalah kurs pertukaran mata uang saat ini yang digunakan dalam transaksi instan. Nah, memahami konsep ini dapat membantu kita dalam memahami dinamika pasar valuta asing dan melaksanakan transaksi dengan lebih efektif. Nah, untuk rekan-rekan, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.